Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kisi-kisi geografi kelas 12 IPS. Berdasarkan komposisi materinya, terdapat 45 soal, 40 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Komposisi materinya 20% kelas 10, 30% kelas 11 dan 50% kelas 12. Berdasarkan komposisi materi 20% dari kelas 10 meliputi pendekatan geografi, konsep geografi, prinsip geografi, aspek geografi, penyusun batuan, erosi, dan siklus hidrologi. Nah, dari materi-materi ini akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada pendekatan geografi, meliputi 3 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan, mengkaji rangkaian persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Pendekatan ini menekankan pada fenomena fisik, contoh gempa di Aceh pada tahun 2004. Selanjutnya pendekatan kelingkungan atau sering disebut sebagai pendekatan ekologi, yang mengkaji hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Contoh, banjir di sekitar hilir sungai karena masyarakat masih banyak yang buang sampah sembarangan. Selanjutnya adalah pendekatan kompleks wilayah, digunakan untuk mengkaji hal yang kompleks meliputi 2 pendekatan, yaitu pendekatan keruangan dan pendekatan kelingkungan. Pendekatan wilayah merupakan cara melihat sebuah gejala dengan melihat kondisi beberapa ruang atau wilayah yang terkait. Contoh penerapannya seperti ini. Setiap tahun wilayah Jakarta dan sekitarnya pasti dilanda banjir saat puncak musim penghujan tiba. Mengapa setiap tahun di Jakarta selalu banjir? Nah, disinilah pendekatan kompleks wilayah digunakan. Selanjutnya ada 10 konsep geografi. Yang pertama konsep lokasi, yang mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Yang kedua konsep jarak, yang mengacu pada ruang yang terdapat di antara 2 objek. Yang ketiga konsep keterjangkauan, mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis pada suatu wilayah. Contohnya, Jakarta-Semarang bisa menggunakan pesawat, sedangkan Jakarta-Bandung dengan kereta api. Yang keempat adalah konsep pola, mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya, pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. Yang kelima, konsep morfologi, menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Contohnya, sebagian topografi daerah Tuban merupakan daerah perbukitan kapur atau kars. Yang keenam, konsep aglomerasi, mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Contohnya, permukiman di desa cenderung berkelompok pada wilayah yang subur. Yang ketujuh, ada konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Contohnya, hubungan ketergantungan antara desa dan kota. Warga kota membutuhkan bahan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Yang kedelapan, konsep nilai kegunaan. Konsep ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contohnya, laut memiliki nilai kegunaan bagi nelayan dan kawasan pegunungan yang cocok untuk tempat wisata. 9. Konsep diferensiasi area, mengacu pada keunikan atau karakteristik yang pas dari suatu wilayah. Contohnya, penduduk di daerah pantai umumnya berprofesi sebagai nelayan. Dan yang ke-10 adalah konsep keterkaitan keruangan. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. Contohnya, daerah hilir sungai mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulu sungai. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip geografi. Prinsip-prinsip geografi ini meliputi 4 prinsip geografi, yaitu prinsip distribusi,
fenomena geosfer muncul tidak merata dan tersebar di berbagai permukaan bumi. Contohnya, yang sudah saya jelaskan di samping, terdapat peta persebaran tambang di Indonesia. Jadi, persebaran peta ini menunjukkan ke dalam prinsip distribusi. Selanjutnya adalah prinsip interrelasi. Prinsip ini menunjukkan tentang hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan yang merupakan objek kajian geografi. Contohnya penebangan hutan untuk pembukaan lahan, salah satu bentuk prinsip interrelasi. Nah, kemudian ada prinsip deskripsi. Intinya memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang karakteristik yang spesifik pada gejala geografi atau dimensi titik, garis, bidang, dan ruang. Dan yang terakhir ada prinsip korologi, permasalahan geografi dari sudut pandang persebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam suatu wilayah atau region tertentu. Contohnya, bumi dan segala isinya dilihat dari prinsip korologi. Selanjutnya ada aspek geografi. Aspek ini terbagi menjadi dua aspek, ada aspek fisik dan aspek sosial. Kalau aspek fisik itu mengkaji terdapat dinamika planet bumi serta tema-tema dalam ilmu alam. Contohnya iklim, batuan, tanah, sungai, dan lain sebagainya. Intinya, aspek ini berkaitan dengan aspek-aspek fisiknya saja. Kemudian kalau aspek sosial, kajian terdapat kehidupan manusia, pengaruh manusia terdapat lingkungan, serta aspek-aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya di dunia. Nah, selanjutnya adalah siklus batuan. Nah, siklus batuan ini adalah proses perputaran batuan. Yang pertama, terjadi karena adanya magma. Kemudian magma ini mengalami proses pendinginan atau disebut sebagai kristalisasi yang kemudian menjadi batuan beku. Batuan beku ini melapuk yang akhirnya menjadi sedimen. Nah, dari sedimen ini akhirnya mengeras atau istilahnya adalah kompaksi yang kemudian berubah menjadi batuan sedimen. Nah, batuan sedimen ini akan berproses lagi dari adanya tekanan suhu dan udara, kemudian membentuklah suatu batuan metamors. Dan batuan metamor ini akan melebur dan kembali lagi ke magma. Selanjutnya adalah macam-macam atau jenis-jenis erosi. Ada abrasi yang merupakan erosi yang disebabkan oleh air sungai atau hujan. Kemudian korasi atau sering disebut sebagai deflasi itu merupakan erosi yang disebabkan oleh angin. Korasi merupakan erosi yang disebabkan oleh angin dan pasir atau badai pasir. Sementara deflasi hanya angin saja. Kemudian abrasi adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut. Yang terakhir ada eksarasi, adalah pengikisan yang disebabkan oleh es yang mencair atau gerakan lapisan es. Nah, selanjutnya terdapat siklus hidrologi. Siklus hidrologi terbagi menjadi 3 siklus, yaitu pada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama ada siklus pendek. Siklus ini merupakan paling pendek. Jadi dalam siklus ini air laut mengalami evaporasi atau penguapan. Evaporasi ini proses penguapan dari laut, danau, sungai, atau permukaan air lain yang ada di bumi. Kemudian uap air mengalami kondensasi dan berubah menjadi awan. Kondensasi adalah berubahnya wujud air menjadi titik-titik air hingga akhirnya terbentuk menjadi awan. Setelah menjadi awan terjadi presipitasi atau turunnya hujan. Jadi prosesnya melalui evaporasi, kemudian kondensasi, dan dilanjutkan presipitasi atau turunnya hujan. Kemudian yang kedua ada siklus sedang. Hujan yang terjadi di darat mengalami evaporasi, jadi sama, mengalami evaporasi atau penguapan, yang terkondensasi menjadi awan dan akhirnya turun hujan.
Selain kondensasi, awan juga bisa mengalami yang namanya adveksi, yaitu pergerakan awan menuju tempat lain karena bantuan angin. Kemudian timbul lagi yang namanya run-off, yaitu pergerakan air di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi prosesnya melalui evaporasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, dan run-off. Yang ketiga ada siklus panjang. Awalnya sama, mengalami evaporasi atau penguapan, kemudian kondensasi, dan hujannya berupa es karena awan yang ada di atmosfer bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin atau kondisi di atmosfer saat rendah, mengalir di permukaan bumi dan sampai ke laut. Dalam siklus panjang ini, kamu juga bisa menjumpai proses sublimasi, yaitu perubahan wujud padat gas. Hal ini adalah es yang menguap menjadi uap air. Nah, prosesnya berarti meliputi evaporasi, kondensasi, adveksi, presipitasi atau air hujan atau es dan salju, kemudian run-off. Nah, selanjutnya ada di kelas 11, ada 30% materinya, yaitu terdapat persebaran flora fauna dan faktor pertumbuhan penduduk. Nah, di sini sudah saya sajikan gambar berupa persebaran flora fauna di Indonesia, yaitu bagian barat Asiatis, bagian tengah peralihan, dan bagian timur ada Australis. Bisa dilihat dari gambar ini dan dibaca. Nah, kemudian faktor pertumbuhan penduduk terdapat 3 faktor. Ada natalitas, adalah jumlah kelahirannya, kemudian mortalitas adalah kematian, migrasi, perpindahan atau migrasi antara satu daerah ke daerah lain. Jadi maksudnya perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lainnya. Kemudian yang kelas 12 ada konsep wilayah, pusat pertumbuhan wilayah, teori perkembangan kota, interaksi desa kota, tahap perkembangan desa, PJ, komponen PJ, unsur-unsur interpretasi citra, persebaran negara maju dan berkembang, dan yang terakhir adalah mobilitas penduduk. Nah, dari kelas 12 ini materinya cukup banyak, ada 50% yang akan dikeluarkan. Nah, kita pelajari satu persatu. Konsep wilayah. Wilayah bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri. Kalau sedangkan perwilayahan yaitu suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Jadi kalau perwilayahan itu adalah penggolongan wilayahnya dari beberapa wilayah. Kemudian di sini ada teori perkembangan kota, ada teori konsentris. Kota tersebut memekarkan diri bermula dari pusat aslinya. Jadi pusat aslinya itu adalah wilayah 1 atau zona 1 yang disebut sebagai Central Business District. Nah, kemudian menjadi ketika terjadinya pertumbuhan penduduk secara bertahap meluas ke wilayah tepi dan keluar. Jadi meluasnya ke zona 2, ke zona 3, zona 4, dan zona 5. Kemudian ada teori sektor, di mana struktur pengembangan kota tumbuh tidak teratur. Jadi kalau yang pertama tadi teratur, yang teori sektor ini tidak teratur. Pertumbuhan kota tidak hanya dimulai dari bagian inti kota, namun dari wilayah sektoral yang kemudian menyebar ke sekitarnya. Seperti itu, seperti gambar di samping yang sudah saya sajikan. Jadi di situ harus mengetahui zona wilayah 1, zona wilayah 2, zona wilayah 3, zona wilayah 4, dan bagian-bagian dari zona-zona atau zona wilayah 5. Kemudian teori inti ganda. Nah, teori inti atau pusat dari suatu kota tidak hanya berada di pusat atau tengah kota tersebut, namun beberapa inti yang terpisah. Inti-inti tersebut berkembang berdasarkan penggunaan lahannya yang fungsional. Jadi teori inti ganda ini sangat kompleks perkembangannya melalui teori-teori pertama dan teori yang kedua.
Kemudian ada tahap perkembangan desa. Ada desa tradisional, desa yang tradisinya masih mengikat. Kemudian desa swadaya, desa yang sudah lebih berkembang daripada desa tradisional, tetapi masih terikat oleh adat istiadat. Kemudian desa swakarya, desa yang sudah mengalami perubahan pada adat istiadat. Desa swakarya sudah mulai memiliki mata pencarian yang beragam, produktivitas desa mulai meningkat. Kemudian ada desa swasembada, desa yang sudah tidak terikat oleh adat istiadat. Mata pencarian pada sektor jasa perdagangan, masyarakat sudah berpikir lebih rasional, sudah menerapkan teknologi modern dan mampu menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Nah, sekarang ada penginderaan jauh beserta komponennya yang sudah pernah saya jelaskan. Dari yang pertama adalah sumber tenaga, yang kemudian melewati atmosfer ke objek, kemudian dipantulkan atau dipancarkan. Interaksi tenaga dan objek ya. Nah, kemudian direkam oleh sensor melalui wahana. Perolehan datanya berupa visual dan digital. Dan kemudian hasil dari perolehan data akan digunakan oleh pengguna data atau aneka pengguna data. Nah, selanjutnya adalah unsur-unsur interpretasi citra yang sudah kita praktekkan dan sudah saya jelaskan satu persatu. Di situ ada rona, ada bentuk, ada tekstur, bayangan, situs, ukuran, pola, dan asosiasi yang sudah ada di video saya sebelumnya. Jadi bisa kalian pelajari kembali. Kemudian yang terakhir adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ini terdapat 3 pergerakan penduduk atau mobilitasnya. Mobilitas itu artinya pergerakan. Jadi yang pertama ada imigrasi, perpindahan penduduk dari suatu negara lain ke dalam suatu negara. Contoh, orang India yang masuk ke Indonesia. Kemudian ada emigrasi, perpindahan penduduk dari suatu negara menuju ke negara lain. Contohnya, orang Indonesia pergi bekerja ke luar negeri. Itu contoh dari emigrasi. Berarti kalau imigrasi itu in, masuk, kalau emigrasi itu berarti ex, keluar. Nah, kemudian kalau remigrasi, perpindahan atau pemulangan penduduk asing ke negara asalnya. Contoh, TKI di Malaysia dipulangkan kembali ke Indonesia. Nah, itulah beberapa kisi-kisi untuk persiapan ujian yang harus kalian pelajari. Semoga bermanfaat, dilancarkan ujiannya, dan sukses untuk semuanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.